Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran basis data. Masih dalam materi teknik normalisasi basis data ya. Dimana sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu normalisasi, kemudian apa itu anomali, kunci relasi, dan dependensi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan nanti kalian itu bisa membuat data bentuk tidak normal, membuat data bentuk normal pertama, membuat data bentuk normal kedua, dan membuat data bentuk normal ketiga. Nah, yang pertama di sini ada bentuk data tidak normal ya, atau UNE. Di mana bentuk data tidak normal ini merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal, terdapat repeating group atau pengulangan grup. Sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau bisa disebut anomali. Nah, ini merupakan contoh bentuk tidak normal. Di sini tampak terlihat dari tabel ini ada record yang tidak lengkap ya, atau strukturnya itu tidak lengkap. Dimana di sini di nomor faktur F001 ini memiliki dua kode barang ya, dua kode barang tanpa diisikan satu record penuh, sehingga di sini datanya itu ada yang hilang. Maka ini disebut dengan contoh bentuk tidak normal, karena ada dalam satu record itu ada data yang tidak terisikan. Nah, yang kedua ada bentuk normal pertama. Normal pertama ini adalah suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Tiapil hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda, dan tidak ada set atribut yang berulang atau atribut yang bernilai ganda. Nah, pada tabel sebelumnya data belum normal ya, sehingga harus diubah ke dalam bentuk normal pertama, yaitu dengan cara membuat baris berisi kolom jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Nah, di sini bisa dilihat contoh bentuk normal pertama. Tadi dikatakan pada tabel sebelumnya itu kan bentuknya belum normal, sehingga harus diubah ke dalam bentuk pertama, yaitu dengan cara membuat baris berisi kolom dengan jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Ya, jadi dalam satu record ini semuanya di sini datanya terisi lengkap ya. Beda dengan data yang tidak normal tadi.
Nah, di sini ada ciri-ciri bentuk normal pertama. Yang pertama, setiap data dibentuk file datar atau rata. Yang kedua, data dibentuk dalam satu record demi satu record. Yang ketiga, nilai-nilai dari file-file berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada bentuk normal kedua, di mana bentuk normal kedua ini merupakan suatu relasi memenuhi relasi kedua jika relasi tersebut memenuhi normal pertama, dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key, ya. Nah, dalam perancangan database relasional ini tidak diperkenankan adalah vertical functional dependency kepada primary key, ya, karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, di sini untuk tahap normalisasi pertama tadi akan menghasilkan bentuk normal kedua yang sudah didefinisikan seperti ini. Nah, berikut contoh dari bentuk normal kedua. Nah, di sini di tabel pelanggan itu primary key-nya adalah kode pelanggan, ya. Dimana pada tabel transaksi kode pelanggan ini bergantung penuh pada primary key di tabel pelanggan. Kemudian pada tabel barang, kode barang ini sebagai primary key, dan kode barang pada tabel transaksi di sini itu sangat bergantung penuh pada primary key yang ada pada tabel barang. Ya, makanya di sini menghasilkan tabel baru, ya, ada tabel transaksi untuk normal kedua. Bentuk normal kedua ini mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama, kemudian atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional pada kunci utama atau primary key, sehingga untuk membuat normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci file. Nah, kemudian yang keempat itu bentuk normal ketiga, merupakan suatu relasi memenuhi normal ketiga jika relasi tersebut memenuhi normal kedua tentunya. Dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak mempunyai transitif fungsional dependensi kepada kunci utama primary key. Nah, di sini normalisasi ketiga ini perubahannya itu bisa dilihat dari tadi contoh normalisasi kedua, ya. Nah, ini bentuk perubahannya, dimana di sini ada tabel baru yaitu tabel detail. Tabel detail dimana bentuk normal ketiga ini relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci utama atau tidak punya hubungan transitif.
Artinya setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan. Dan bentuk normalisasi ketiga sudah didapat pada tabel secara optimal ya. Jelas di sini di tabel detail ini nomor faktor ini bukan merupakan non-key atau foreign key, karena nomor faktor pada tabel detail ini bergantung penuh pada nomor faktur yang ada di transaksi, yaitu sebagai primary key. Begitupun juga kode barang. Kode barang ini juga sebagai non-key atau foreign key dari tabel barang ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini bentuk normalisasi itu ada 4. Yang pertama ada bentuk normalisasi yang pertama ada bentuk tidak normal, yang kedua itu ada bentuk data normal pertama, yang ketiga ada bentuk normal kedua, yang keempat ada bentuk normal ketiga ya. Nah, tahapan-tahapan normalisasinya itu dimulai dari tahap tidak normal. Setelah itu baru dilanjutkan ke bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan seterusnya. Nah, untuk proyeknya silakan kalian buatkan rancangan sistem basis data pengolahan nilai secara kelompok. Untuk hasilnya silakan kalian bisa kirimkan melalui email yang sudah disertakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selalu ingat untuk tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.